Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Shadaqallahul azim. Fabidul minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisadrihim an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa akhdhihimur riba, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Nah, itu arti dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kemauan, diberikan keinginan, dan diberikan ketulusan untuk menggali, membaca ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Di sini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa disebabkan oleh kezaliman kaum Yahudi lantaran mereka melakukan berbagai dosa besar, maka Allah mengharamkan kepada mereka makanan yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Sebagaimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca ayat dengan thayyibatin kanat uhillat lahum, makanan yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Jadi maksudnya apa? Semua makanan itu dihalalkan bagi mereka sebelum diturunkan Taurat, kecuali makanan yang diharamkan Bani Israel bagi dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti daging dan susu sapi. Gitu. Kemudian Allah mengharamkan banyak hal di dalam Taurat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am
Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak, dan kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Dan sesungguhnya kami adalah maha besar. Nah ini. Jadi memang ayat 160 itu menjelaskan bagaimana hukuman Allah gitu ya kepada orang-orang Yahudi yang telah banyak melanggar. Terutama mereka melakukan apa? Melakukan berbagai dosa besar. Kalau berbagai itu banyak gitu ya. Banyak dosa-dosa besar yang dijadikan satu pekerjaan. Jadi mereka pekerjaannya itu melanggar, melakukan dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar itu membunuh gitu ya. Kemudian menghardik kedua orang tua, gitu. Mencaci maki, menghina, mendolimi. Nah itu hal-hal yang harus dihindari. Mencuri, berzina gitu ya, semuanya itu merupakan dosa-dosa besar. Ya memang sebagai manusia tetap kunci bertaubat menjadi hal yang paling penting di dalam membersihkan jiwa, membersihkan ya dosa-dosa yang ada pada diri manusia itu. Nah jadi mereka diharamkan makanan itu. Jadi Allah mengharamkan bagi orang-orang Yahudi yang banyak melanggar gitu ya, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di antara tadi ya daging ya, seperti daging dan susu sapi. Kemudian Allah mengharamkan banyak hal di dalam Taurat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan mereka lemak ya. Jadi lemak dan kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, atau yang bercampur dengan tulang. Mereka tidak boleh. Demikianlah kami hukum mereka ini sebagai hukuman karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian yakni tidak lain kami mengharamkan hal itu lantaran mereka berhak mendapatkan sebab mereka melampaui batas. Nah ini. Jadi kalau melampaui batas itu apa? Berlebihan. Nah, jadi kalau biasa-biasa saja mungkin boleh, tapi ini melebihi batas. Kalau mengambil barang orang, bukan sekadar mengambil, orangnya dibunuh, kan melampaui batas itu. Kalau masuk ke kebun orang, gitu ya, ada pohon kelapa di sana, diturunkan itu buah-buahnya dan pohonnya ditebang. Dan yang nunggu kebunnya dibunuh juga, itu kan berlebihan. Ada juga perzinahan, memperkosa gitu ya, diperkosa gitu, di depan suaminya dibunuh dua-duanya, ini berlebihan. Membunuh saja sudah tidak boleh. Nah itu pelanggaran-pelanggaran itu memang itulah dosa-dosa besar yang menjadi sebab mereka mendapatkan hukuman dalam penjelasan ayat yang sedang kita baca. Nah oleh karena itu Allah berfirman, maka disebabkan oleh kezaliman orang-orang Yahudi, nah ini, kami haramkan kepada mereka makanan yang baik-baik yang telah dihalalkan kepada mereka, dan karena mereka banyak menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi orang yang beribadah dihalangi, orang yang akan infak dihalangi, orang yang akan melaksanakan ibadah dihalangi itu. Dimaksudnya mereka menghalang-halangi manusia dan dirinya sendiri
untuk mengikuti kebenaran. Nah ini merupakan tradisi dan sifat mereka sejak dahulu hingga sekarang. Itu orang Yahudi itu. Jadi pekerjaannya, kegiatannya, jadi kalau mendengarkan orang sholat itu mungkin dimarahi. Gitu. Bahkan saya dapat ada mahasiswa gitu ya bekerja di salah satu tempat yang di situ tidak boleh ngomong-ngomong Gusti Allah, tidak boleh ngomong sholat gitu ya. Pokoknya teu aya ruang dan waktu untuk beribadah secara khusus. Kenapa? Karena mereka menghitung kalau ente istirahat dengan kegiatan ini kerugian aku berapa ini dengan gara-gara anda istirahat dan sholat. Oh gitu pikiran jadi memang beda gitu. Kalau orang yang beriman mungkin dengan sholat karyawan membawa berkah gitu. Bahkan ada juga anak-anak muda pada pengusaha muda itu ya sarapan itu disiapkan. Kemudian jam 9 itu diistirahatkan. Untuk apa? Untuk sholat duha. Coba itu. Untuk duha, untuk berzikir ya tidak merugikan, justru menyadarkan dan membentuk iman yang kokoh, yang kuat, yang dengan cara itu mereka akan melahirkan kejujuran. Kalau dihalang-halangi kan lain. Walaupun mungkin dengan seselumputan ya ibadah dengan seselumputan kan tidak enak. Salat luak liuk da si batur gitu sia digenggeureuhkeun kan teu enak gitu. Mawa sajadah teu meunang bisi kanyahoan, itu kan sangat sangat kacida bahasa Sunda nama gitulah. Sampai dihalangi mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka menghalang-halangi manusia dan dirinya sendiri untuk mengikuti kebenaran. Nah, dihalangi teu meunang nyata bener di situ. Bener teh kumaha cek manehanana we gitu. Bukan cek dalil, bukan kata ayat, bukan kata hukum gitu. Tapi kumaha cek kami teu meunang. Nah, jadi dalilna dalil kumaha uing. Nah, itu nyata bener gitu ya. Kalau dalil kumaha uing jadi dalil yang bener ya dikesampingkan semuanya gitu. Kemudian juga ini merupakan tradisi dan sifat mereka sejak dahulu hingga sekarang. Tuh. Oleh karena itu mereka memusuhi para rasul, gitu. Membunuh para nabi, tuh. Serta mendustakan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepercayaan ke Nabi Isa, kepercayaan ke Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, mengapa mereka? Ya karena tadi mereka sudah keterlaluan melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan kaum Yahudi tadi. Kemudian firman Allah Ta'ala mengambil riba yang telah dilarang darinya. Nah ini, yakni Allah Ta'ala telah melarang mereka dari praktek-praktek riba. Tuh, gitu. Tetapi mereka mengambilnya dengan berbagai dalih dan cara yang mirip riba dan memakan harta manusia dengan batil. Nah ini. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah ini Allah berfirman, namun orang-orang yang mendalam pengetahuannya di antara mereka, yakni orang-orang yang kokoh dalam agama dan memiliki kaki yang mencengkram ilmu, ya, yang mencengkram ilmu yang bermanfaat. Pembicaraan mengenai hal itu telah dikemukakan dalam surat Ali Imran ayat 7. Nah, dan orang-orang yang beriman ya disebutkan diatopkan kepada Ar-Rasy. Nah ini Ar-Rasy husna, dan yang menjadi kabarnya ialah penggalan ini. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'ih, ya, Asad bin Sa'ih dan Asad bin Ubaid
yang masuk Islam dan membenarkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang mempelajari, memahami gitu ya. Seperti saya baca kemarin tuh, kenapa katanya ini orang-orang Islam gitu ya banyak melakukan pelanggaran gitu. Itu kata jawabannya sebenarnya tidak begitu. Itu mah hanya propaganda saja supaya merusak Islam sendiri. Orang Islam yang benar mah tidak begitu. Justru mereka bangga dengan keislamannya. Tapi orang-orang yang tadi yaitu mungkin yang levelnya, yang gamarnya, yang dirinya Islam namun di dalamnya bukan meninggikan Islam, bukan mengamumole Islam, tapi justru Islam hanya sebagai ciri yang tidak sampai ke dalam jiwa, ke dalam hati nurani. Nah itu hadirin jamaah yang berbahagia, dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini, nanti ayat 16 sekian itu tentu akan menjadi penjelasan selanjutnya dari ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa, dosa besar maupun dosa kecil. Ada doanya, Allahummarhamni bitarkil ma'asi abada. Kan tadi pada waktu pada subuh ada doa-doa tuh. Doa-doa itu kalau dipahami maknanya Masya Allah ya. Jadi memang memahami makna itu harus gitu, supaya lebih lebih nyaan gitulah, lebih nyaan. Tidak sekedar mulut. Kalau mulut seperti begini, kembali dalam penjelasan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak sekedar mulut, tapi harus masuk ke dalam jiwa, betul-betul mengakui bahwa asal dari Allah, kembali kepada Allah, itu di dalam hati. Mengakui hal itu menimbulkan ketenangan batin. Termasuk yang sakit ya, yang diberi musibah, diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang asalnya dari Allah tuh, ayeuna ge pulang deui ka Allah gitu. Nah, alhamdulillah yang kemarin tinggal di rumah 14 hari ya isoman sudah mulai sehat walafiat. Jaga sehat itu mahal. Sehat itu mahal gitu ya. Makanya bagaimana menjaga kesehatan supaya tetap sehat walafiat. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.